Cek, cek. Oke, halo semuanya, kenalin di sini aku Favian. Jadi pada video kali ini aku bakal ngajak kalian untuk ngebahas soal tentang SBMPTN ya. Jadi di sini singkat aja. Jadi untuk yang selanjutnya, di sini aku bakal nunjukin ke kalian gitu bahwa ada 3 topik soal yang bakal dibahas. Sesuai apa yang tadi aku bilang di sini bahas soal ya. Jadi harapannya teman-teman di sini untuk melihat videonya udah ada basic tentang matematika, kimia, dan biologi gitu. Yang pertama untuk matematika, aku bakal bahas tentang trigonometri. Yang kedua kimia bakal bahas tentang molaritas. Yang ketiga biologi adalah mengenai sel. Oke, kita lanjut aja, masuk langsung ke soal. Jadi soal pertama itu adalah matematika saintek. Jadi di sini buat teman-teman yang mau coba jawab soal sendiri bisa di-pause dulu videonya dan coba dijawab sendiri dulu ya. Kira-kira jawabannya apa. Dan untuk soal matematika saintek yang ini, jadi di sini ada soal yang aku perbaiki ya, soalnya di sini agak aneh juga. Jadi dari soal aslinya di sini ada 5 cos alfa tambah beta tambah cos alfa kali beta. Jadi rada aneh aja ketika cos alfa ditambah beta ini betanya berdiri sendiri gitu. Jadi kayaknya ini maksudnya adalah ada di dalam kurung. Seperti yang di sini yang aku buat. Kemudian yang selanjutnya cos alfa kali beta, ini kayaknya maksudnya cos alfa dikali cos beta ya. Jadi untuk soalnya bisa sesuaikan sama yang ini. Oke, buat selanjutnya kita langsung jawab soalnya aja. Jadi di sini kita tahu kalau misalkan dari soal ada alfa dan beta yang merupakan suatu sudut tancap. Maksudnya sudut tancap itu apa? Jadi kita coba gambar dulu ya. Jadi kita buat suatu alfa yang merupakan suatu sudut tancap. Kita buat 2, kemudian ada beta juga yang merupakan sudut tancap. Jadi di sini ada alfanya, kemudian di sini ada betanya. Oke, selanjutnya di sini kita ketahui bahwa tan alfa sama dengan 3/4, yang artinya depan dan samping dari alfa itu adalah 3 dan 4 perbandingannya. Jadi di sini kita bisa buat analogikan sebagai segitiga, jadi di sini depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Kemudian kita tahu juga tan beta sama juga di sini tangan, yaitu depan per sampingnya itu adalah 1, perbandingannya 1:1, kita bisa tulis 1 per, jadi di sini 1. Oke, selanjutnya kita ketika nanti kita tahu bahwa dari soal ditanyain tentang disuruh nyari cos-nya, terus bakal ada kita ketemu sin-nya. Jadi di sini kita lengkapin aja untuk segitiganya, analogi segitiganya ini. Jadi di sini kita tahu dari alfa kita bisa mencari garis miringnya yang dimana sisi miring ini akan menjadi 5 sesuai dengan segitiga yang istimewa. Kemudian di sini juga dari beta kita tahu dengan sisi 1 dan 1 di sini akan menjadi akar 2. Dengan Pitagoras bisa dicari juga ya tanpa menghafal. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai dari masing-masing alfa dan betanya ini sesuai yang tadi. Jadi yang pertama kita bisa mencari nilai dari beta. Kemudian kita tulis di sini kita dapat sin alfa itu sama dengan berapa? Depan per samping, yaitu 3/5. Kemudian kita mencari cos alfa yang merupakan samping per miring 4/5. Kemudian tangannya sudah dari soal kita tahu 3/4. Kemudian kita tulis juga nilai dari beta, kita tulis satu per satu, sin dari beta kita dapat depan per samping 1 per akar 2, yang dimana kita bisa rasionalkan ya, karena akar di bawah nggak boleh. Jadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Jadi kita kali dengan penyebutnya per penyebutnya. Jadi di sini kita dapat akar 2 per akar 2 kali akar 2, yaitu 2. Kemudian selanjutnya kita dapat cos beta juga. Seperti dilihat, kita dapat nilainya 1 per akar 2 juga, yaitu samping per miringnya. Nah, kita bisa lihat nilai sin beta sama cos betanya sama ya. Jadi kita langsung aja nilainya adalah akar 2 per 2. Kemudian tangan beta kita tahu bahwa di sini sesuai dengan soalnya, yaitu 1. Oke, karena kita udah dapat semua nilainya, kita bisa langsung lanjut ke menjawab soalnya, yaitu nilai dari 5 cos beta. 5, kita tulis ulang ya, 5 dari cos
alfa tambah beta ditambah cos alfa dikali beta. Oke, di sini kita jabarin dulu ya. Yang pertama 5 dikali, kita dalam kurungin, cos alfa tambah beta, kalau kalian ingat rumusnya, yaitu merupakan cos alfa dikali cos beta, dikurangi dari sin alfa dikali sin beta. Kemudian kita tambahkan nilai dari cos alfa, ini ada, jadi cos alfa dikali cos beta ya. Di sini cos alfa dan cos beta merupakan nilai yang emang sudah ada ya dari nilai yang di atas. Oke. Kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing nilai cos dan sinnya ya. Jadi di sini cos alfa sesuai dengan apa yang kita cari tadi, yaitu 4/5 dikali cos beta. Di sini cos betanya adalah akar 2/2 dikurangi sin alfanya tadi 3/5, sin betanya adalah akar 2/2, ditambah cos alfa adalah 4/5, dikali cos beta yaitu akar 2/2. Oke, sekarang kita tinggal menghitung biasa aja. Jadi di sini 5 dikali 4 akar 2/10, dikurangi 3 akar 2/10. Ini simpel biasa aja ya, pembilang kali pembilang, penyebutnya dikali penyebut. Ditambah, ini kaliin biasa juga, 4 akar 2/10. Oke, selanjutnya kita hitung lagi. 5 dikali akar 2/10, ditambah 4 akar 2/10. Kemudian kita dapat di sini kita dapat 5 akar 2/10 ditambah 4 akar 2/10. Dan nilainya adalah 9 akar 2/10. Jadi ini jawabannya. Oke, jadi karena tadi soalnya emang rada salah, jadi kita wajar aja. Yang penting kita dapat jawabannya ya. Kita dapat jawabannya, dan untuk cara menjawabnya kita udah paham juga. Jadi di sini poin yang penting yang kita harus ketahuin adalah pasti kalau trigonometri kalian bisa dengan mudah untuk ngafalin rumusnya sih, biar lebih gampang. Atau kalian bisa nyari dengan simple kayak ngafalin segitiga-segitiga istimewa ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi di sini kita akan jawab soal kimia tentang molaritas. Jadi hal yang pertama yang kita harus lakukan ketika melihat soal reaksi di sini adalah untuk menuliskan ulang reaksinya ya. Dan kita tahu juga dari soal bahwa ini belum setara. Oke, lanjut kita akan tulis ulang dari rumusnya. Di sini ada CaOH2 tambah HNO3, CaNO3 2 kali ditambah H2O. Oke, di sini kita akan setarakan terlebih dahulu ya. Seperti yang kita lihat, kalau misalkan dari unsur Ca di sini, di kiri dan di kanan sudah sama-sama 1. Kemudian dari NO3 di sini masih 1, sedangkan di sini 2 ya. Dapat dilihat di sini 2, jadi di sini koefisiennya adalah 2. Kemudian yang selanjutnya kita lihat dari sebelah kanan juga, di sini H-nya ada 2. H-nya ada 2, sedangkan di kiri di sini H-nya ada 4. Jadi dari CaOH2 di sini ada 2 H-nya, kemudian dari sini ada 2 H. Jadi di sini adalah 2 H2O. Nah, jadi di sini reaksinya sudah setara ya. Kemudian yang selanjutnya kita lanjut baca soal lagi. Di sini sebanyak 6 milimol CaOH2. Jadi di sini adalah 6 milimol. Direaksikan dengan 100 ml HNO3 0,2 molar. Nah, yang pasti kita harus cari tahu adalah mol dari HNO3-nya. Untuk mencari molnya, gimana sih caranya gitu? Seperti yang kita tahu, kalau misalkan molaritas merupakan mol per liter kan.
Maka dari itu, molnya adalah molar dikali liter. Kemudian kita masukkan nilainya, molarnya adalah 0,2 molar, dan di sini untuk volumenya, di sini adalah dalam mililiter ya, jadi 100 mililiter. Sehingga kalau misalkan kita pakai satuannya mililiter, kita dapatkan nanti hasilnya molnya ini adalah dalam milimol. Oke, di sini untuk mol dari HNO3 kita dapat 20 milimol. Dan kita masukkan ke dalam reaksi, 20 milimol. Oke, kalau misalkan pakai dari apa yang ku diajarin sama guruku dulu ya. Jadi di sini ketika kita mau menghitung reaksi, dan yang kita tanyakan setelah reaksi ya, di sini ada yang namanya MBS. Maksudnya apa sih MBS gitu? M-nya ini adalah mol, jadi mol saat reaksinya belum berjalan, kemudian mereka akan bereaksi, dan terakhir kita akan melihat hasil dari setelah reaksinya, yaitu S. Nah, kita simpel aja, kita cari yang bereaksi yang mana sih, gitu. Jadi di sini kita dapat lihat kalau misalkan CaOH2-nya habis, yaitu 6 milimol, HNO3-nya nanti adalah di sini koefisiennya 2, berarti ketika ini 6 milimol, maka di sini 12 milimol. Otomatis akan bersisa ya nanti HNO3-nya. Jadi dalam kondisi ini CaOH2 habis. Tapi gimana nih kalau misalkan HNO3-nya habis? Jadi misalkan HNO3-nya habis, yaitu 20 milimolnya habis, maka dengan perbandingan koefisiennya 1:2, maka CaOH2-nya akan ada 10 milimol. Setelah dikurangi nanti, hasilnya minus 4, dan nggak mungkin dong reaksinya ada yang minus. Gitu. Maka dari itu kita tahu kalau misalkan yang habis bereaksi adalah dari CaOH2, yaitu 6 milimol. Kemudian HNO3-nya adalah 12 milimol yang bereaksi, kemudian dari CaNO3-nya ada 6 milimol. Kita pakai koefisiennya aja ya. Kemudian di sini H2O-nya adalah 12 milimol. Kita kurangi, jadi di sini CaOH2-nya nggak ada yang sisa. HNO3-nya sisanya adalah 8 milimol. Jadi kita cukup sampai di sini aja nyari ya, karena yang kita cari adalah konsentrasi dari HNO3. Kita tahu juga untuk cara mencari konsentrasi, ya kita kembalikan lagi. Dengan kita tahu molnya ada 8 milimol, dengan volume 100 ml, maka kita garisin di sini aja ya, karena lagi oke. Kita tahu bahwa di sini rumusnya adalah N adalah molar dikali liter di sini, dan N-nya ya, ini adalah 8 milimol. Molarnya adalah hal yang kita cari, dan ada 100 ml. Maka M-nya sama dengan 8/100, yang dimana adalah 0,08 molar. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, itu untuk soal kimia. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal biologi. Jadi biologi di sini ada soal terkait dengan sel. Jadi yang ditanya adalah bagian sel berikut yang bukan merupakan penyusun sel prokariotik. Jadi di sini untuk mencari yang bukan dari sel prokariotik, kalian tentu harus belajar tentang sel dulu ya terlebih dahulu. Banyak ada sel hewan, sel tumbuhan, sel prokariotik juga ada. Nah di sini aku sempat searching juga ya, ada yang menarik nih untuk dipelajarin gitu. Jadi di sini aku ada ngambil dari BioNinja ya. Ini menarik sih cara ngafalinnya. Jadi kalian bisa ngafalin dengan cara ini. Jadi ada namanya suatu mnemonik. Kalau kalian nggak tahu, mnemonik tuh kayak modelnya suatu cara untuk menghafal yang unik gitu. Jadi dengan cara di sini ada Dora. Sorry garisku. Jadi di sini Dora. Jadi apa yang membedakan antara sel prokariotik dan eukariotik? Jadi yang membedakan di sini bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada dari segi DNA-nya, dari segi organelnya, dari segi reproduksinya, dan dari average size-nya. Yang pertama kalau misalkan dari DNA, kalian bayangin aja di sini. Jadi ada sel prokariot dan eukariot.
Jadi DNA dari prokariotnya itu adalah dia telanjang, maksudnya naked tuh dia nggak ada lapisan yang menutupi DNA-nya lagi, bentuknya sirkular juga, dan tidak ada intron. Mungkin yang kalian nggak tahu, jadi di bagian DNA itu ada namanya ekson sama intron ya. Jadi kalau misalkan yang DNA dari prokariot, dia nggak punya intron, sedangkan dari eukariot, dia punya intron. Gitu. Kemudian dari DNA-nya eukariot, dia linear, dan untuk eukariot ada bound to protein juga. Jadi DNA dari eukariot ini jauh lebih kompleks ya dibandingkan dengan prokariot. Kemudian yang kedua itu dari segi organelnya yang merupakan yang ditanyakan dari soal. Jadi di sini organel dari prokariot dia nggak punya nukleus seperti yang tadi bilang, karena dia nggak punya nukleus makanya DNA-nya jadi telanjang gitu. Kemudian no membrane bound, dan untuk ribosomnya beda ya, ribosom dari prokariot sama eukariot, yang dimana prokariot dia 70S, sedangkan ribosom dari eukariot adalah 80S. Mungkin yang nggak tahu nggak masalah sih. Jadi intinya adalah ada perbedaan dari berat strukturnya dari ribosom yang punya prokariot dan eukariot. Kemudian dia membran bound dan punya nukleus. Yang penting di sini sebenarnya ini sih untuk ngejawab soal di atas. Jadi di sini adalah no membrane bound, yang di sini adalah membrane bound. Tapi ya nanti kita akan bahas lagi ke atas ya soalnya. Yang kemudian dari reproduksinya, di sini ada binary fission, kalau misalkan eukariot, mitosis dan meiosis. Kemudian dari kromosomnya, prokariot itu haploid, eukariot itu adalah dia pair berpasangan, yaitu diploid. Kemudian dari average size-nya, dari ukurannya sendiri, prokariot emang lebih kecil dibandingkan eukariot ya. Eukariot itu lebih besar. Yuk, kemudian kita kembali lagi ke soal. Bagian sel berikut yang bukan merupakan penyusun sel prokariotik. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, untuk DNA. Seperti yang tadi kita bahas, DNA-nya itu ada atau enggak? Ada. Dia punya DNA, tetapi memang berbeda dibandingkan eukariot, yang dimana sel prokariotik itu dia bentuknya sirkuler, dia telanjang, dan juga dia tidak punya intron. Yang selanjutnya ribosom. Semua sel harus punya ribosom gitu. DNA juga harus punya ya. Ribosom di sini kenapa diperlukan? Karena untuk membuat protein, untuk membuat struktur-struktur selnya harus menggunakan translasi yang dibantu oleh ribosom. Jadi ribosom ini pasti ada sih di sel prokariotik. Kemudian dari dinding sel. Dinding sel ini untuk sel prokariotik punya ya. Makanya kita dapat melihat kalau misalkan sel dari prokariotiknya itu bentuknya kayak kapsul gitu. Jadi dinding selnya emang intact banget. Kemudian dari membran plasma tentu punya, karena kalau misalkan sel prokariotik dia nggak punya sel membran ataupun sel eukariotik ya, dia bakal ada leakage dari airnya karena dia nggak ada membran yang melapisi organel-organel yang ada di dalamnya gitu. Kemudian yang terakhir ada retikulum endoplasma. Ini organel yang tadi dibahas ya. Jadi retikulum endoplasma ini merupakan salah satu organel yang kompleks yang dimiliki oleh sel eukariotik yang gunanya adalah RE ini ada dua, ada RE halus dan RE kasar yang memiliki fungsi yang berbeda ya. Kalau misalkan RE kasar ini merupakan retikulum endoplasma yang digunakan untuk salah satu proses dari pembuatan protein. Dan juga kalau misalkan RE halus ini ada proses dari metabolisme lipid secara kasarnya. Jadi untuk sel prokariotik sendiri dia nggak punya retikulum endoplasma gitu. Jadi dari soal ini kita bisa menjawab bahwa soal ini jawabannya adalah retikulum endoplasma karena retikulum endoplasma ini dimiliki oleh sel eukariotik. Oke, jadi sekian mungkin pembahasan soal dari aku. Selamat belajar kembali. Bakal banyak soal yang perlu kalian kerjakan, pelajari, biar bisa menjawab soal SBMPTN lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Thank you.